Atau ada kisah lain, ini kisah lucu dan menarik sehingga saya senang menceritakan hal ini. Biasanya dalam rumah tangga, salah satu yang menyebabkan berantem itu adalah mertua dan menantu perempuan. Ada yang Allah uji, memang aduh mertua ya Allah, mertua aja ya Allah. Yang lain sih oke, tapi mertua aja ya Allah. Ada yang kayak gitu ya. Jadi ada Allah uji dengan kehidupan rumah tangganya, nggak akur dengan mertuanya. Ini kisah menarik. Ya, saya ingin menceritakan tentang bagaimana pentingnya muhasabah, introspeksi diri. Karena kita membahas tentang doa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi si menantu ini mengatakan pada suaminya, aku nggak mau tinggal sama ibu kamu. Kata suaminya, nggak mungkin sayang. Ibu saya itu orang yang sudah sebatang kara, ayah saya sudah meninggal, nggak ada keluarga yang lain. Gak mungkin ibu saya ditinggalkan begitu saja. Jadi saya mencintai kamu dan saya mencintai ibu saya. Jadi kita harus tinggal bersama-sama. Istrinya gak suka sama mertuanya. Mertuanya cerewet minta ampun. Ngerjain ini salah, ngerjain itu salah. Masak dicerewetin, nyapu gak bersih dicerewetin, nyetrika gak rapi dicerewetin. Ya Allah pusing gitu ya. Jadi istrinya ini gak suka sama mertuanya. Maka sang istri pada suatu ketika, aku gak suka ada ibu mertua di rumah. Gimana caranya? Akhirnya muka-muka jahat ya, gitu ya. Artinya dia pergi ke dia pergi ke tabib, pergi ke tabib ini ya, pergi ke dokter lah, apa ya, pergi ke orang yang membuat jamu-jamu. Nah, pergi ke membuat orang jamu-jamu di zaman dulu ceritanya. Jadi dia pergilah ke orang yang buat jamu-jamu ini. Kemudian dia katakan, Bapak, saya udah nggak tahan lagi Pak. Ini ujian terbesar dalam hidup saya Pak. Apa ujiannya? Mertua saya Pak. Ya Allah, udah nggak kuat lagi. Tolong kasih saya ramuan supaya mertua saya itu bisa mati dengan segera Pak. Udah nggak tahan lagi. Saya mau racunin mertua saya, begitu katanya. Muka-muka antagonis yang muncul di sini ya. Terus akhirnya si orang ini pun memberikan sebuah ramuan, jangan dikasih racun mendadak, nanti orang-orang akan curiga kamu pembunuhnya, kata si penjual jamu ini. Kemudian dia mengatakan, ini jamu, ini pelan-pelan efeknya ya. Jadi kamu setiap kasih makan, kasih minum, kamu taburin sedikit ini jamu-jamunya. Jadi dikit-dikit, pelan-pelan, jadi bunuhnya pelan-pelan gitu, nggak usah langsung gitu ya. Jadi kita bermain cantik begitu, kata si penjual jamu ini. Ya, tapi ada syaratnya supaya orang nggak curiga bahwa kamu pembunuhnya. Kamu harus merubah, kamu harus sangat baik sekali perilakunya kepada mertua kamu. Setiap mertua kamu nasihatin kamu dengerin aja. Terus kamu bilang, iya Bu, terima kasih, saya yang salah, maafkan saya ya Bu. Udah, pokoknya kamu merendah aja. Pokoknya kamu minta maaf, mau kamu salah kayak kamu nggak salah kayak, pokoknya minta maaf aja sama si ibu. Terus jangan lupa, kamu harus masak masakan paling enak. Kamu harus kasih makanan terenak, kamu masak terenak, kamu ngerjain pekerjaan rumah dengan serapi-rapinya. Ya, supaya orang nggak curiga kalau kamu pembunuhnya, oke? Jadi jamu ini bertahan sampai 6 bulan. Ntar 6 bulan ibu kamu, mertua kamu akan mati. Begitu kata si penjual jamu ini. Akhirnya dimulailah misi pembunuhan tersebut, teman-teman sekalian ya. Tiap hari si menantu ini, ibu mau dimasakin apa? Ibu lagi senang apa hari ini? Maafin saya ya Bu, saya yang salah. Iya Bu, tolong nasihatin saya Bu. Dimasakin paling enak setiap hari makanan sambil ditaburin racun. Katanya kan, setiap kali ada mau dikasih minum, apa mau dikasih makanan, dia taburin racun tersebut. Hari terus berjalan, sampailah di bulan ke-6. Tiba-tiba si menantu ini mendengar percakapan antara mertuanya dengan suaminya. Kata mertuanya begini, Nak, dulu itu saya paling benci sama istri kamu. Dikasih tahu ngeyel, nggak pernah mau denger. Dikasih tahu ngambek, masakan nggak pernah bener, kerja males-malesan. Udah gitu bermuka masam dengan ibu. Ibu benci sekali dengan istri kamu. Tapi kok ya beberapa bulan terakhir ini istri kamu itu Masya Allah berubah Nak. Entah kenapa ibu merasakan hari ini ibu sayang sekali dengan istri kamu. Itu istri baik Masya Allah Nak. Pertahankan istri itu Nak. Masya Allah dia istri solehah Nak. Si ibu muji-muji setinggi langit. Lalu apa yang terjadi dengan si menantu ini? Dek, oh my God, gimana kalau ibu itu mati gitu. Gue cerita lucu nih, saya kalau ceritanya suka ketawa juga. Jadi si menantu ini nyesel teman-teman sekalian. Ya Allah, dia gemetar sendiri. Ya Allah, gimana kalau ibu saya mati? Ya Allah, saya kok rasanya jadi cinta juga sama sang ibu mertua. Jadi dia merasa ada kenikmatan hubungan antara menantu dan mertua selama 6 bulan ini. Jadi dia merasa, aku sudah juga sayang sama mertua aku yang dulunya aku benci.
Akhirnya sekarang jadi sayang. Jadi dia berlari sambil bercucuran air mata menangis kepada sang penjual jamu. Bapak, tolong saya, tolong kasih penawar racun Pak, saya nggak mau ibu saya mati Pak, begitu katanya. Karena ini udah 6 bulan kan, udah tinggal menunggu detik-detik wafatnya sang ibu gitu. Kemudian dia mengatakan, tolong Pak, kasih saya Pak penawar racun Pak. Ibu saya itu baik Pak, mertua saya itu ternyata selama ini nasihatin saya untuk kebaikan saya Pak. Mertua saya itu sayang sama saya supaya saya bisa masak enak, supaya suami saya enak, makan dengan baik, supaya rumah terlihat rapi. Ibu saya baik Pak, tolong Pak kasih penawar racun, begitu katanya. Lalu apa kata sang penjual jamu itu? Tidak pernah ada racun di dalam jamu-jamu itu. Sesungguhnya racun itu adalah yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Begitu kata si penjual jamu. Jadi penjual jamu itu mengajarkan kepada sang menantu ini, menantu introspeksi dirilah kalau engkau bermasalah dengan para mertua-mertua ya. Lihat, ketika sang menantu ini merubah akhlaknya, mau mendengarkan nasihat dari mertuanya, mau memperbaiki dirinya, meminta maaf, hormat dengan yang lebih tua, maka Allah akan merubah bahwa si mertua ini pun lama-kelamaan akan sayang kepada menantunya.